Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Hafsalana Mora Siregar dengan NIM 21050711054 kelas BK 1B dari program studi Perbankan dan Keuangan Politeknik Negeri Medan. Pada kesempatan yang berbahagia ini, saya akan memaparkan materi mengenai laporan keuangan perusahaan dagang dari mata kuliah Akuntansi Jasa dan Dagang yang diampu oleh Ibu Eva Malina Simatupang, SE. Baik, langsung saja kita ke materi pertama mengenai menyusun laporan keuangan. Adapun kompetensi dasar yaitu menganalisis penyusunan siklus akuntansi pada perusahaan dagang dan membuat laporan keuangan pada perusahaan dagang. Dan yang pastinya indikator pencapaian kompetensinya adalah menyusun laporan keuangan pada perusahaan dagang. Laporan keuangan memegang peranan penting dalam sebuah perusahaan. Dengan melihat-lihat angka dalam laporan keuangan, seseorang dapat mengetahui posisi keuangan perusahaan tersebut. Menurut International Financial Reporting Standards atau IFRS, laporan keuangan terdiri dari laporan laba rugi, laporan perubahan modal, neraca, dan laporan arus kas. Adapun sumber data untuk membuat laporan itu adalah kertas kerja. Inilah peranan penting penyusunan kertas kerja karena dapat membantu dalam menyusun laporan keuangan. Nah, kali ini saya hadirkan kertas kerja toko sembako Raya Indah yang akan kita buat laporan keuangannya. Nah, ini kertas kerjanya. Kita membutuhkan dua kolom, yaitu kolom laba rugi dan neraca. Data ini kita butuhkan untuk menyusun laporan keuangan. Sumber dari laba rugi dan neraca ini sangat membantu juga persediaan barang dagang awal. Ini akan sangat membantu untuk menyusun laporan keuangan. Jadi, jika ada perusahaan yang tidak membuat kertas kerja, minimal membuatlah neraca saldo disesuaikan, yaitu penjumlahan dari neraca saldo dan jurnal penyesuaian. Dijumlahkan kemudian menyusun neraca saldo disesuaikan, tetapi tingkat kehati-hatiannya sangat tinggi karena tidak ada pemisahan mana akun nominal dan akun real. Kalau membuat kertas kerja seperti ini tinggal enak, membuat laba rugi berarti gunakan kolom laba rugi. Nah, ini data yang ada di dalam laba rugi. Untuk membuat neraca menggunakan data yang ada di kolom neraca ini. Jadi, kalau membuat kertas kerja, kita sangat terbantu untuk menyusun laporan keuangan. Kita langsung saja ya. Sebelum memulai menyusun laporan keuangan, kita harus memahami dulu konsep dalam menyusun laporan keuangan. Ada beberapa konsep yang harus dikuasai. Yang pertama, yaitu mencari penjualan bersih. Untuk mencari penjualan bersih, gunakan rumus penjualan dikurang retur penjualan dikurang potongan penjualan. Saya hadirkan kembali kertas kerja. Nah, mencarinya di kolom laba rugi ya. Ini ada penjualan sebesar 10.100.000, retur penjualan sebesar 200.000 dan potongan penjualan sebesar 160.000. Kita catat di sini maka akan ketemu penjualan bersih sebesar 9.740.000. Konsep yang kedua yaitu mencari pembelian bersih dengan menggunakan rumus pembelian ditambah beban angkut pembelian dikurang retur pembelian dikurang potongan pembelian. Nah, saya hadirkan kembali kertas kerja pada kolom laba rugi. Kita cari pembelian ada di sini, yaitu sebesar 5.200.000, kemudian ditambah beban angkut pembelian. Ternyata tidak ada di sini, berarti kita anggap 0. Kemudian retur pembelian, dikurangi retur pembelian 300.000, kemudian dikurangi potongan pembelian 30.000. Kita catat di sini maka akan menghasilkan pembelian bersih sebesar 4.870.000. Konsep yang ketiga yaitu konsep barang tersedia untuk dijual atau yang biasa disingkat dengan BTUD. Untuk mencari BTUD digunakan rumus persediaan barang dagang atau awal tambah pembelian bersih. Kita cari persediaan barang dagang awal di kertas kerja ini ada persediaan barang dagang, kita cari yang paling awal. Nah, ini berarti 5 juta. Sedangkan pembelian bersih kita ambil dari konsep yang kedua. Kita tulis di sini 5 juta ditambah 4.870.000. Maka akan ketemu barang tersedia untuk dijual sebesar 9.870.000. Konsep yang keempat yaitu harga pokok penjualan.
Harga pokok penjualan ini diperoleh dari BTUD dikurangi persediaan barang dagang akhir. BTUD tadi hasilnya kan 9.870.000. Sekarang kita cari persediaan barang dagang akhirnya. Dari kertas kerja persediaan barang dagang yang paling akhir ada di neraca nih, sebesar 4 juta. Nah, kita pindahkan angka-angka tadi di sini, BTUD-nya 9.870.000, persediaan barang dagang akhirnya 4 juta, maka diperoleh harga pokok penjualan sebesar 5.870.000. Kita lanjut ke konsep yang kelima, yaitu laba kotor perusahaan. Jika ditanya berapa laba kotor perusahaan, kalian bisa mencari dengan rumus penjualan bersih dikurangi HPP. Nah, penjualan bersih tadi sudah kita hitung di konsep pertama, ketemu sebesar 9.740.000. Kita ditulis di sini saja. HPP tadi di konsep nomor 4 ya. HPP 5.870.000. Maka akan ketemu laba kotor sebesar 3.870.000. Ini konsep yang kelima. Kemudian konsep yang keenam. Nah, ini biasanya konsep terakhir. Tapi kalau tidak ada pajak. Kalau ada pajak, ini belum ketemu laba bersihnya. Nah, yang keenam ini jika ditanya laba bersih sebelum pajak, maka rumusnya laba kotor dikurangi total beban yang selain pajak. Laba kotor kan tadi udah ketemu pada nomor 5. Nah, sekarang kita cari total beban yang bukan beban pajak. Kita cek pada kertas kerjanya beban apa saja. Kita lihat ada beban sewa, beban gaji, beban perlengkapan, beban penyusunan peralatan, dan beban asuransi. Angkanya yang dipakai di mana? Lihat angka yang ada di laba rugi. Beban sewa sebesar 100.000, beban gaji sebesar 2 juta, beban perlengkapan sebesar 500.000, beban penyusunan peralatan sebesar 600.000, dan beban asuransi sebesar 100.000. Semua angkanya ada di sini. Nah, kita tulis dulu pada perusahaan Sembako Raya Indah, ini laba kotor dikurangi beban sewa, dikurangi beban gaji, dikurangi beban perlengkapan, dikurangi beban penyusutan peralatan, dan dikurangi beban asuransi. Nah, ini angka-angkanya laba kotornya 3.870.000, dikurang 100.000 dari beban sewa, dikurangi 2 juta dari beban gaji, dikurangi 500.000 dari beban perlengkapan, dikurangi 600.000 dari beban penyusutan peralatan, dan dikurangi 100.000 dari beban asuransi. Nah, maka akan ketemu laba bersih sebelum pajaknya sebesar 570.000. Yang ketujuh yaitu laba bersih sesudah pajak. Untuk mencari laba bersih sesudah pajak, kita membutuhkan data tentang laba bersih sebelum pajak dikurangi beban pajak. Nah, laba bersih sebelum pajak kan tadi nomor 6 sebesar 570.000. Sekarang kita cari beban pajak. Mencari beban pajak itu di kertas kerja. Kita lihat lagi ke kertas kerja, dicari beban pajaknya. Ternyata tidak ada beban pajak, berarti beban pajaknya 0. Kita tulis di sini 570.000 dikurangi 0, maka ketemu laba bersih sesudah pajak sebesar 570.000. Sama hasilnya laba bersih sebelum pajak, karena memang tidak ada pajak. Nah, agar lebih rinci dalam penyusunannya bisa dibuat secara sistematis. Nah, bentuknya seperti ini. Untuk mengecek apakah penyusunan laba bersih ini sudah sesuai atau benar, kalian harus cek lagi dengan kertas kerja. Diingat ya, laba bersih kan 570.000. Saya hadirkan lagi kertas kerjanya. Nah, ini kertas kerjanya, lihat di selisih sebesar 570.000. Lihat di selisih ini berarti laba perusahaan harus sebesar sama dengan selisih. Karena posisi ini menempati laba rugi sebelah debit dan neraca sebelah kredit, maka perusahaan mengalami laba. Jika suatu saat kalian menemukan selisih itu ada di laba rugi sebelah kredit ataupun di neraca sebelah debit, maka perusahaan pasti mengalami rugi. Besaran laba atau ruginya itu bisa dilihat dari selisih. Jadi ini untuk mengecek atau mengontrol cara penyusunan laba rugi sudah benar atau belum. Yang kedelapan atau laporan keuangan yang kedua sama saja ya. Konsep kedelapan itu merupakan laporan keuangan yang kedua, yaitu mencari modal akhir. Untuk mencari modal akhir ada dua cara. Kenapa? Karena perusahaan memiliki dua kemungkinan. Kemungkinan laba atau rugi. Jika perusahaan itu memperoleh laba, maka mencari modal akhir gunakan rumus ini. Modal awal ditambah laba dikurang FIFO. Tetapi ketika perusahaan memperoleh rugi, maka gunakan rumus ini. Modal awal dikurang rugi dikurang FIFO. Maka dapat kita lihat dari peroleh dari Sembako Raya Indah,
jumlah totalnya sebesar 24.970.000. Nah, konsep yang terakhir yaitu neraca. Nah, ini adalah laporan keuangan yang ketiga, yaitu neraca. Untuk mencari neraca, kita membutuhkan keseimbangan antara aktiva dan pasiva. Aktiva itu adalah harta, pasiva itu adalah utang ditambah modal. Nah, untuk mempersingkat waktu, berikut ini perincian dari toko Raya Indah. Hasil aktiva sama dengan pasiva sama hasilnya, yaitu sebesar 39.170.000. Sekian dari pemaparan materi saya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.